Halo Sobat Uye, kenalkan saya Imam. Selamat datang di channel TBM Angkringan Uye. Di channel ini kita akan mengulas buku, dan pada episode ini saya akan mengulas buku yang berjudul Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Nah, buku ini ditulis oleh Fumio Sasaki, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka pada tahun 2018. Buku ini termasuk buku yang mega bestseller, penjualannya sangat banyak, dan tentunya buku ini sangat menarik. Dan saya mengulas buku ini karena buku ini merupakan buku yang cukup mengubah pemikiran saya. Bagaimana setelah membaca buku ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang saya alami, khususnya mengenai barang kepemilikan yang kita punya. Fumio Sasaki adalah seorang penulis berusia 35 tahun. Pada saat ia menulis buku, ia tinggal di sebuah apartemen kecil di Tokyo, Jepang, di mana dia hanya memiliki 3 kemeja, 4 celana panjang, 4 kaos kaki, dan sedikit benda lain-lainnya. Jadi ia tinggal di apartemen sudah lama, tidak hidup bersama orang tuanya karena ia menitih karir kerja di Tokyo, Jepang, di mana sebelumnya ia merupakan seorang maksimalis. Ia memiliki barang banyak, buku-buku menumpuk, benda-benda yang sebetulnya tidak perlu banyak sekali di kamar Fumio Sasaki, dan pada akhirnya ia merasa bosan, ia merasa sumuk, ia merasa bahwa hidupnya begitu monoton, berangkat kerja dalam posisi apartemennya berantakan, pulang kerja dalam kondisi capek, kamarnya pun tetap berantakan. Nah, konsep minimalisme adalah mengurangi jumlah kepemilikan hingga hanya memiliki barang-barang yang paling pokok dan hidup hanya dengan barang-barang tersebut agar kita bisa lebih fokus terhadap hal-hal yang sungguh penting bagi hidup kita. Jadi semakin sedikit barang yang ia punya, akan tetapi barang itu betul-betul memiliki manfaat, memiliki fungsinya, dan kita bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, minimalisme dapat dimulai dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian kita dapat menentukan untuk memilih mengambil barang-barang yang hanya menjadi kebutuhan kita saja, dan mulai berpisah dengan barang-barang yang hanya sebatas keinginan dan tidak diperlukan. Seringkali barang-barang yang kita punya itu bukan karena kita butuh, tetapi hanya karena ingin saja. Kita membeli barang hanya karena ada diskon besar, kita mengambil barang hanya karena gratisan, sehingga di tempat kita atau di rumah kita banyak sekali barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Dan itu juga yang terjadi kepada diri saya. Pengalaman pribadi, sejak SMA saya memiliki hobi yaitu bermain futsal, di mana setiap tahun hampir saya selalu membuat jersey futsal baru. Dan hingga saat ini, sebelum saya mengenal buku ini, ternyata setelah saya hitung, saya memiliki jersey sebanyak 11 pasang. Nah, padahal setiap kali latihan tentu kita hanya memakai 1 jersey saja. Sedangkan ketika latihan berikutnya, jersey-jersey yang kita pakai ternyata hanya itu-itu saja. Artinya bahwa dari 11 jersey tersebut, saya merasa jersey yang lain itu sudah tidak lagi saya gunakan. Tetapi pada waktu itu jersey-nya tidak langsung saya buang karena saya merasa sayang, karena setiap jersey tentu memiliki momen, memiliki kenangan, apalagi ketika mengikuti turnamen-turnamen. Namun ternyata setelah saya membaca buku ini, saya mencoba menerapkan konsep minimalisme, di mana jersey-jersey yang jarang saya pakai itu saya pisah kepada 1 kardus yang saya endapkan selama 1 bulan.
Dan ternyata setiap kali latihan yang saya pakai karena jersey tertentu saja, sehingga jersey yang saya masukkan ke dalam kardus itu tidak saya cari. Artinya bahwa jersey itu ternyata sudah tidak lagi saya butuhkan. Dan dari situ banyak sekali pakaian-pakaian, barang-barang saya yang ternyata memang sudah tidak saya butuhkan lagi. Itu pengalaman saya sendiri. Lalu Fumio Sasaki pernah berkata, seringkali kita mengira bahwa kepuasan akan diraih saat kita memiliki barang yang kita inginkan, meskipun barang-barang tersebut tidak kita butuhkan. Nyatanya, kita hanya merasakan kebahagiaan saat awal memiliki barang baru. Setelah beberapa waktu, kita akan terbiasa dengan kehadiran barang tersebut dan rasa bahagia tadi akan menurun bahkan menghilang. Nah, ini sangat saya alami dan mungkin Sobat UY juga alami, bahwa ketika kita melihat sebuah barang baru, ada rasa keinginan yang kuat untuk kita memilikinya, dan sehari dua hari rasa bahagia itu menghinggapi kita karena kita sudah memiliki barang tersebut. Tetapi lambat laun, seminggu, 2 minggu kemudian, tentu perasaan kita menjadi biasa saja terhadap barang tersebut. Apalagi kebaruan barang itu sudah tidak lagi baru. Artinya terhadap barang tersebut yang awalnya kita merasa bahagia, nantinya kita akan menjadi biasa-biasa saja. Nah, di dalam buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama mengenai mengapa minimalisme, yang kedua mengapa kita mengumpulkan begitu banyak barang, dan yang ketiga 55 kiat berpisah dari barang, dan juga 15 kiat tambahan untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju minimalisme. Lalu di bab keempat ada 12 hal yang berubah sejak saya berpisah dari barang-barang kepemilikan, dan yang terakhir merasa bahagia alih-alih menjadi bahagia. Nah, di awal buku ini diceritakan tentang kisah perjalanan seorang penulis yang bernama Fumio Sasaki ini, mulai dari hidupnya dari maksimalis menjadi seorang minimalis, dan juga di sini ada beberapa contoh dari orang-orang minimalisme. Nah, di sini nanti juga ada gambar-gambar terkait dengan before after kisah perjalanan Fumio Sasaki, di mana di awal dipotret sebuah kondisi apartemen Fumio Sasaki ketika dia menjadi seorang maksimalis hingga akhirnya menjadi seorang minimalis. Lalu ada kiat-kiat berpisah dengan barang. Nah, di sini sebenarnya ada 55 kiat, akan tetapi di sini saya mencoba merangkum lebih ringkas menjadi 10 kiat saja, yang mana 10 kiat ini ketika saya sendiri terapkan itu sangat berpengaruh bagi hidup saya. Yang pertama, minimalisme memang tidak mudah, tetapi tidak mustahil, di mana Fumio Sasaki ini sangat luar biasa mengajak bahwa kita pertama kali sebelum kita menerapkan hidup minimalis, yaitu mengubah sudut pandang kita. Memang ini tidak mudah, tetapi bukan berarti sebuah kemustahilan. Lalu yang kedua, merapikan tidak sama dengan meminimalkan. Seringkali setiap bulan atau setiap 1 semester atau bahkan setiap 1 tahun sekali kita membersihkan barang-barang kita yang ada di kamar, dan itu baru sebatas merapikan, tetapi belum menjadi seorang minimalis. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk membedakan antara sebuah keinginan dan juga kebutuhan. Nah, ini tidak hanya tentang prinsip ekonomi di mana kita memberi sebuah barang kebutuhan dulu baru mengedepankan keinginan, tetapi dalam minimalisme ini
kita juga harus dituntut disiplin untuk dapat membedakan barang-barang yang menjadi sebuah kebutuhan dan juga keinginan. Lalu sebelum kita menerapkan minimalisme, kita diajak berpikir, jika barang ini hilang, apakah dibeli lagi? Nah, apabila kita merasa memiliki barang, lalu kita membayangkan apabila barang ini hilang, apakah kita harus membelinya lagi atau tidak membeli pun tidak masalah. Apabila kita memang kehilangan barang dan kita wajib untuk membelinya lagi, boleh jadi itu karena sebuah kebutuhan. Tetapi apabila kita merasa kehilangan dan kita biasa-biasa aja, barangkali memang itu barang yang tidak kita butuhkan. Lalu yang kelima, mulailah membuang barang yang jelas-jelas merupakan sampah. Nah, ini juga terjadi kepada banyak orang bahwa barang-barang yang sebenarnya sudah tidak berguna tetapi masih saja disimpan di dalam rumahnya. Nah, ini Fumio Sasaki menyarankan untuk mulai membuang barang-barang yang memang itu sudah menjadi sampah atau tidak kita butuhkan lagi. Lalu buanglah barang yang sudah setahun menganggur. Nah, apabila kamu memiliki barang di rumah atau di kamar yang sekiranya sudah jarang sekali kamu pakai dan kamu masih belum kepikiran lagi untuk memakainya, jangan segan-segan untuk segera membuang barang tersebut, atau setidaknya dapat kamu jual kembali atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu berantas dulu sarangnya atau tempat penyimpanan, baru hamannya atau keadaan berantakan. Artinya apabila kita ingin meminimalis pakaian-pakaian kita, barangkali di rumah kita punya 3 almari. Yang pertama kali kita lakukan bukan menghilangkan pakaiannya, tetapi kita mencoba menghilangkan tempatnya atau almarinya. Kenapa? Karena almari itu bisa jadi menjadi tempat gudang untuk penyimpanan pakaian-pakaian yang menurut kita sudah tidak kita pakai. Nah, apabila lemarinya sudah tidak ada, otomatis kita nanti akan kebingungan bagaimana menyimpan pakaian-pakaian tersebut. Alhasil nanti pakaian yang sudah tidak kita pakai atau sudah tidak muat atau sudah mulai rusak tentu tidak lagi kita simpan. Lalu yang ke-8, tidak perlu membeli karena murah, tidak perlu mengambil karena gratis. Nah, ini penyakit kita apabila kita sedang dihadapkan oleh promo-promo atau diskon-diskon besar-besaran. Jangan sampai karena ada promo besar dan kita tidak butuh sebenarnya, kita membelinya karena keinginan atau nafsu belaka. Lalu ada yang ke-9, yaitu satu masuk satu keluar. Nah, ini yang menurut saya sangat efektif sekali untuk dilakukan. Misalnya ketika kita membeli kaos baru, berarti kita juga harus mengeluarkan satu kaos lama. Kenapa? Supaya tidak terjadi penumpukan kaos-kaos kita. Artinya kalau misalnya sudah ada pengganti kaos, kita tidak perlu lagi memakai kaos yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu bersyukurlah, dimana menjadi seorang minimalisme itu mengajarkan kita tentang arti rasa syukur, tentang bagaimana kita menghargai kepemilikan yang kita punya, bukan menginginkan hal-hal yang tidak kita miliki. Nah, seringkali kita melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau. Artinya kita selalu melihat yang bukan milik kita, padahal apa yang kita miliki merupakan sebuah hal yang perlu kita syukuri juga. Nah, selanjutnya ada 12 yang berubah sejak Fumio Sasaki menjadi seorang minimalisme. Akan tetapi di sini saya coba merangkum menjadi 5 perubahan ketika saya dan juga pengalaman pribadi menerapkan minimalisme.
Yang pertama, saya jadi lebih punya banyak waktu luang. Kenapa? Karena memiliki banyak barang, artinya kita juga harus mengalokasikan waktu kita untuk membereskannya, untuk merapikannya. Dan tetapi ketika kita memiliki sedikit barang, tentu kita tidak lagi kerepotan dalam merapikan ataupun membereskan barang-barang yang kita punya. Lalu yang kedua, saya lebih menikmati hidup. Kenapa? Karena dengan memiliki barang yang kita butuhkan, dengan menyukuri apa yang kita punya, kita bisa lebih menikmati hidup. Tidak lagi tergiur terhadap kepemilikan-kepemilikan yang tidak kita punya. Artinya fokus kita bukan terhadap barang yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bisa menjalankan hidup dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, saya tak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali yang terjadi di benak masyarakat bahwa kita melihat seseorang berdasarkan apa yang dia miliki. Misalnya disebut orang kaya ketika memiliki banyak mobil, memiliki rumah mewah, dan lain sebagainya. Menjadi seorang minimalisme adalah sebuah pilihan hidup, di mana kita tidak melihat seseorang berdasarkan kepemilikan. Dan yang keempat, saya lebih hemat dan peduli terhadap lingkungan. Nah, dengan menerapkan konsep minimalisme, saya merasa menjadi lebih hemat karena ketika saya melihat barang yang memang tidak saya butuhkan, saya mengurungkan diri untuk membelinya. Dan menjadi lebih ramah lingkungan karena kita tidak memiliki banyak sampah dan kita hanya merawat barang-barang yang memang kita butuhkan saja. Dan yang kelima, saya merasakan syukur yang sebenarnya. Dengan menjadi seorang minimalisme, saya lebih mensyukuri dengan apa yang saya punya, tidak perlu melihat kepunyaan dari milik orang lain. Lalu merasa bahagia alih-alih menjadi bahagia. Banyak orang yang terjebak bahwa mereka merasa ketika memiliki mobil mewah, memiliki banyak mobil, itu membuat mereka bahagia. Akan tetapi di sisi lain, mereka justru terbebani terhadap kepemilikan yang dia punya. Misalnya, mereka memiliki 5 mobil mewah. Apabila kita tinggal kemana-mana, tentu ada rasa khawatir apabila mobil kita dicuri. Apabila kita menaiki kendaraan mewah di jalan yang begitu macet, tentu kita menjadi lebih was-was karena takut mobil kita lecet tergores oleh pengendara lain. Nah, alih-alih memiliki mobil mewah menjadi bahagia, justru menjadi pikiran kita terkuras karena takut kehilangan. Nah, rasa tidak bahagia timbul karena beban yang dibawa oleh semua barang-barang kita. Itu kata Fumio Sasaki. Semakin sedikit barang, semakin sedikit beban, yang artinya semakin merasakan bahagia. Artinya walaupun barang-barang kita tidak begitu banyak, justru itu tidak menguras pikiran kita. Misalnya contoh nih, apabila kita membawa uang cash sebanyak 100 juta, tentu saat kita membawanya justru kita menjadi beban pikiran karena khawatir suatu saat uang yang kita bawa ini dirampok. Nah, apabila kita tidak membawa uang banyak, misalnya kita hidupnya menjadi lebih leluasa, tidak merasa ketakutan apabila kita kecopetan misalnya. Lalu dalam buku ini setidaknya ada 3 keunggulan yang ditulis oleh Fumio Sasaki ini. Yang pertama, buku ini menjelaskan tentang pengalaman penulis dari hidup maksimalis menjadi seorang minimalis.
Artinya buku ini tidak hanya sebuah teori, tetapi ini pengalaman hidup seseorang yang tentu menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk dapat melakukan hal yang sama. Lalu buku ini cukup memiliki kekuatan dalam merubah cara pikir ketika kita membacanya. Dan benar saja, ketika saya membaca buku ini, saya merasa terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai yang dianjurkan dalam buku ini. Dan yang ketiga, buku ini juga memberikan langkah taktis, di mana langkah-langkah ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Fumio Sasaki, sehingga ini juga dapat dipraktekkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian review buku Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar. Apabila kalian merasa ingin buku lain untuk bisa saya ulas, silahkan tulis saja judul buku tersebut, sehingga di episode berikutnya saya dapat mengulas buku sesuai dengan permintaan teman-teman. Oke, sekian. Dadah.